Kembali di iNews Malam, pemirsa lahar dingin Gunung Semeru menghanyutkan mobil di Dusun Sumbersari, Lumajang, Jawa Timur. Peristiwa tersebut terekam kamera warga dan viral di media sosial. Sebuah mobil hanyut saat banjir lahar dingin dari Gunung Semeru terjadi di airan Besuk Kobokan di Dusun Sumbersari, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Derasnya banjir menghanyutkan mobil tak berpenumpang ini. Setelah arus kembali normal, warga mulai mencari mobil yang terseret banjir. Ternyata kondisi mobil sudah tak utuh. Jadi mobil itu ditaruh di sini, ya di sini di atas ini. Ya, Cuman mungkin ada ada tekanan yang dari atas, Nggih. langsung naik ke sini. Nggih. Jadi mobil langsung aja kintir ke situ. oh gitu. Petugas BPBD setempat menghimbau warga meningkatkan kewaspadaan dan membatasi aktivitas di dekat sungai karena aliran lahar dingin Semeru bisa terjadi sewaktu-waktu. Dari Lumajang, Jawa Timur, Cucuk Donartono, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang terjang Kecamatan Lekebay, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. 10 rumah warga nyaris ambruk namun belum ada bantuan untuk korban banjir bandang. Banjir bandang ini menerjang Kecamatan Lekebay, Sika, Nusa Tenggara Timur. Banjir nyaris meruntuhkan 10 unit rumah warga. Sementara sawah yang rusak akibat banjir seluas 11 hektar dan terancam gagal panen. Namun menurut warga, hingga Selasa sore Pemda Sika belum memberikan bantuan untuk korban banjir bandang. Pemirsa, ibu yang membunuh bayi kandungnya sendiri di Bandar Lampung akhirnya tertangkap setelah melarikan diri ke Kabupaten Lampung Selatan. Pelaku tega menghabisi darah dagingnya lantaran bayi 9 bulan tersebut bukan hasil dari pernikahan yang sah, melainkan dari hubungan gelap dengan pria selingkuhannya. Mana Pak RT Ijal? KTP kau? Usai sudah pelarian Ayu Olivia, seorang ibu yang tega membunuh anak kandungnya yang masih berusia 9 bulan. Ayu ditangkap saat bersembunyi di sebuah rumah di Desa Batu Suluh, Lampung Selatan. Polisi kemudian juga menangkap Muhammad Amin, pria selingkuhan Ayu Olivia di tempat terpisah di Kelurahan Talang, Lampung Selatan. Keduanya mengakui perbuatannya telah membunuh Kartika Suci Rahayu dengan meminumkan paksa ramuan khusus dan mendekapnya hingga meregang nyawa. Pembunuhan ini sudah direncanakan keduanya untuk menutup aib di mana korban diketahui bukan anak hasil pernikahan sah Ayu Olivia dengan suaminya, melainkan darah daging dari Muhammad Amin, pria selingkuhannya. MA ini sudah merencanakan 2 bulan sebelumnya karena mereka sudah terindikasi masyarakat di sebelahnya, tetangga-tetangganya bahwa ada skandal perselingkuhan. Kemudian dia berencana untuk menghabisi daripada anak korban, karena anak korban ini mirip sekali dengan pelaku. Kedua pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Teluk Betung Selatan untuk diperiksa intensif terkait perbuatan kejinya tersebut. Sebelumnya, seorang bayi perempuan berusia 9 bulan di Bandar Lampung ditemukan tewas dengan sejumlah luka lebam. Ironisnya, jasad bayi ini ditinggalkan oleh sang ibu yang ternyata pelaku pembunuhan bersama pria selingkuhannya. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Hanya karena rewel, bayi 13 bulan di Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban penganiayaan. Pelaku penganiayaan adalah kekasih ibu sang bayi dan saat ini tengah diburu polisi. Gibran, bayi berusia 13 bulan ini dibawa ibunya melapor ke Polsek Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di sekujur tubuh dan wajah bayi ini didapati lebam dan memar bekas penganiayaan yang dilakukan oleh kekasih ibunya. Dari keterangan ibu korban, penganiayaan dipicu oleh rasa kesal pelaku yang tidak tahan dengan tangisan bayi yang rewel. Tidak hanya sekali, pelaku telah melakukan penganiayaan ini berkali-kali. Ya, berawal dari jengkel sih. Kadang kalau tidur terus nangis, merasa risih begitu. Nah, dilampiaskan lagi
Begitu Ji, cuman ini sudah kelewatan nih Ini pelakunya siapa? pacarku. Terima laporan ibu korban, polisi kini memburu pelaku yang diketahui berprofesi sebagai driver ojek online. Dan kami temukan anak dari ibu itu mengalami luka-luka di bagian pipi, mulut, dada, dan jari. Jadi dari laporan ibu tersebut, anak ini dianiaya oleh seorang laki-laki yang diakui oleh ibu tersebut merupakan pacarnya. Selanjutnya bayi malang korban penganiayaan ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar untuk menjalani visum dan pengobatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Urbone, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional mengungkap peredaran ganja dari sebuah truk di Bogor, Jawa Barat. Ganja dengan berat total hampir setengah ton dimasukkan ke dalam pipa hingga menyerupai lebang. Badan Narkotika Nasional Selasa dini hari mengungkap peredaran narkotika jenis ganja menggunakan sebuah truk di kawasan Parung, Bogor, Jawa Barat. Ganja seberat 450 kg dimasukkan ke dalam pipa-pipa hingga menyerupai lemak, kemudian disimpan di dalam 6 buah drum. Pengungkapan bermula dari kecurigaan petugas akan gerak-gerik sopir. Truk yang sudah dibuntuti sejak dari Pelabuhan Tanjung Priuk kemudian diberhentikan petugas di kawasan Parung, Bogor. Jadi sebenarnya barang ini bersama dengan truknya sempat berhenti di Sentul Selatan. Kemudian malam tadi diambil kembali untuk dipindahkan ke daerah yang sekarang kita berada. Dan menurut rencananya di daerah ini akan dijadikan gudang penyimpanan untuk sementara sebelum didistribusikan kepada para pemesan. Petugas menangkap kernet dan supir truk serta menyita barang bukti ganja untuk kemudian diperiksa di BNN Pusat. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggagalkan penyelundupan 250 kg sabu yang akan diedarkan ke Jawa, Bali. 3 kurir narkoba ditangkap sementara pemasok sabu masih dalam pencarian. Polisi gagalkan penyelundupan 258 kg sabu ke tanah air. 3 kurir narkoba ditangkap di salah satu rumah sakit di Pekanbaru, Riau. Terungkapnya 258 kg sabu dalam kemasan teh yang dibawa dengan 2 unit mobil ini dari hasil pengembangan seorang kurir yang membawa 44 kg sabu di Padang, Sumatera Barat pada Januari lalu. Dalam pengembangannya terungkap narkotika ini masuk dalam jaringan internasional. Untuk mengungkap jaringan yang ada di atasnya yang mensuplai sabu ke kelompok di Padang dan di Jakarta. Dari pengungkapan ini dapat diselamatkan jiwa manusia sebanyak 2.416 jiwa. Kini polisi memburu seorang tersangka yang merupakan pemasok sabu jaringan internasional yang diedarkan di Pulau Bali dan Pulau Jawa. Sementara 3 kurir sabu ini terancam hukuman mati. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Jenazah Ustadz Maher At-Tuwailibi atau Soni Eranata dimakamkan dekat dengan makam Syekh Ali Jaber. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya.